Dari balik tembok tebal Nusa Kambangan, satu rahasia besar akhirnya mencuat ke permukaan. Reporter kami menelusuri jejak pemindahan Amar Zoni yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar di publik. Mengapa begitu sulit memindahkan seorang tahanan yang secara hukum belum terbukti bersalah ke Jakarta? Pertanyaan itu menggema di ruang publik, menimbulkan kecurigaan bahwa ada kekuatan tersembunyi yang menahan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan keterangan sejumlah pengamat hukum, penempatan Amar di penjara dengan keamanan tertinggi di Indonesia dinilai terlalu berlebihan, apalagi mengingat status hukumnya yang belum final. Ada yang menyebut kasus ini hanya tampak tenang di permukaan, padahal di bawahnya tersimpan arus besar ketidakadilan yang sedang bergejolak. Dalam penelusuran kami, berbagai sumber di lamangan mengonfirmasi bahwa keputusan pemindahan Amar ke Nusa Kambangan tidak mengikuti pola lazim bagi tersangka kasus serupa. Semakin ditelusuri, semakin jelas bahwa kisah ini bukan sekadar tentang seorang artis, melainkan potret dari sistem hukum yang tampak pincang di hadapan publik. Proses sidang Amar Zoni yang dilakukan secara daring menjadi sorotan tajam publik. Dari pantauan langsung reporter kami, sidang melalui Zoom tampak tidak berjualan efektif. Terdakwa tampak kesulitan berkomunikasi dengan kuasa hukumnya. Bahkan beberapa kali koneksi internet mengganggu jalannya persidangan. Hotman Paris, salah satu tokoh hukum yang ikut memantau kasus ini, menyebut sistem tersebut sangat merugikan terdakwa. Menurutnya, persidangan online semacam ini membuka peluang bagi ketidakadilan karena menghalangi komunikasi langsung antara pengacara dan klien. Di balik layar, suara-suara protes mulai bermunculan dari berbagai kalangan. Banyak pihak menilai mekanisme ini tidak layak diterapkan untuk kasus yang berpotensi menentukan masa depan seseorang. Lebih jauh lagi, sidang virtual seakan menciptakan jarak emosional antara terdakwa dan para penegak hukum, menjadikan proses hukum terasa dingin dan kaku. Dalam laporan lapangan, kami menemukan fakta bahwa Amar Zoni hanya diberi waktu terbatas untuk berbicara, membuat pembelaannya terdengar setengah hati. Situasi ini menegaskan di era digital sekalipun, keadilan masih rentan terdistorsi oleh batas teknologi. Ketika publik mulai mempertanyakan kejanggalan kasus ini, Hotman Paris tampil dengan pernyataan yang mengguncang. Dalam wawancara eksklusif yang diterima tim reporter kami, Hotman menilai pemindahan Amar ke Nusa Kambangan sebagai langkah yang tidak proporsional dan mencurigakan. Ia bahkan menyebut kasus ini penuh tanda tanya besar yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Penjara itu diperuntukkan bagi para raja kejahatan, bukan untuk seseorang yang belum terbukti bersalah, ujarnya tegas. Kritik itu memicu gelombang reaksi dari masyarakat luas yang menilai bahwa sistem hukum sedang bermain di area abu-abu. Hotman berjanji akan terus mengawal kasus ini sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Sumber terdekat dari pihak hukum mengonfirmasi bahwa langkah hukum lanjutan sedang disiapkan, termasuk kemungkinan pengajuan banding terhadap proses sidang daring yang dianggap cacat prosedur. Dari balik pernyataannya yang keras, tersirat pesan jelas, hukum tidak boleh tunduk pada tekanan pihak manapun. Suara Hotman kini menjadi simbol bagi banyak orang yang mulai lelah dengan ketimpangan dalam sistem peradilan. Dalam suasana yang semakin tegang, muncul sosok yang tak kalah berani, Dr. Camelia, tunangan Amar Zoni. Reporter kami menelusuri unggahan dan pernyataan langsungnya yang viral di media sosial. Dalam nada tegas bercampur sedih, Camelia mengaku tidak takut selama dirinya dan Amar berada di pihak yang benar. Kalau di agama Islam, kalau selagi benar, gak usah takut, katanya. Namun di balik ketegasannya, ia mengungkap sesuatu yang jauh lebih serius, dugaan adanya permintaan uang pelicin dalam proses hukum Amar. Ia menyebut sempat diminta 300 juta rupiah oleh oknum tertentu agar kasus tidak dinaikkan. Namun ketika ia mencoba mengkonfirmasi, pertemuan justru dihindari. Pernyataan ini mengguncang publik dan menambah lapisan baru dalam drama hukum yang telah lama bergulir. Dari pantauan reporter kami, dukungan untuk Camelia membanjiri kolom komentar media sosial. Banyak yang menilai keberaniannya luar biasa di tengah tekanan besar. Dalam dunia hukum yang kerap gelap, keberanian seperti inilah yang menjadi nyala kecil menembus kabut ketidakadilan. Pernyataan Dr. Camelia soal uang pelicin mengubah arah pemberitaan secara drastis. Dari hasil investigasi yang kami lakukan, isu tersebut bukan isapan jempol. Beberapa sumber menyebut praktik uang damai memang kerap terjadi dalam kasus serupa. Namun, kali ini perhatian publik terlalu besar untuk diabaikan.
Dugaan adanya uang sebesar ratusan juta rupiah yang diminta demi melancarkan proses hukum membuat publik murka. Banyak warganet menilai ini sebagai bukti nyata bahwa keadilan di negeri ini bisa dibeli. Reaksi keras pun muncul dari para pengamat hukum yang meminta aparat menelusuri kebenaran tudingan itu. Reporter kami mencoba menghubungi pihak kepolisian untuk konfirmasi, namun hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan resmi. Sementara itu, di media sosial, tagar keadilan untuk Amarzoni terus menduduki trending selama beberapa hari berturut-turut. Isu ini telah berkembang menjadi simbol perlawanan terhadap sistem hukum yang dianggap tidak transparan. Apa yang bermula dari dugaan kecil, kini berubah menjadi gelombang besar yang menuntut perubahan nyata. Reaksi publik terhadap kasus Amarzoni begitu kuat hingga menyeret nama-nama besar di dunia hiburan. Reporter kami mencatat, sejumlah artis seperti Raffi Ahmad dan Irfan Hakim secara terbuka menyampaikan dukungan moral bagi Amar. Mereka menilai apa yang dialami Amar terlalu berat untuk dijalani seorang diri. Di berbagai platform media sosial, ribuan komentar berisi doa dan harapan agar keadilan ditegakkan terus bermunculan. Tak sedikit pula yang mengkritik sistem hukum yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil. Dukungan dari kalangan selebritas ini membuat kasus Amar semakin disorot media nasional. Dari wawancara eksklusif yang kami dapat, Raffi Ahmad menyebut dirinya siap membantu jika memang dibutuhkan. Kita harus sama-sama jaga keadilan, ujarnya singkat namun tegas. Dukungan seperti ini menandakan solidaritas yang jarang terlihat di mana sesama publik figur turun tangan memperjuangkan kebenaran. Bagi banyak orang, Amarzoni bukan lagi sekadar aktor, tapi simbol perjuangan melawan sistem yang timpang. Dalam penelusuran kami ke Lapas Nusa Kambangan, suasana mencekam terasa nyata. Meski Amarzoni tampak tegar di hadapan pengacaranya, tekanan psikologis yang ia alami jelas berat. Sumber internal menyebut Amar sempat jatuh sakit akibat stres berkepanjangan dan kurangnya akses komunikasi dengan pihak luar. Reporter kami mendapat informasi bahwa beberapa kali ia meminta agar bisa bertemu langsung dengan kuasa hukumnya, namun tidak selalu dikabulkan. Kondisi ini menambah kecurigaan publik bahwa ada upaya sistematif membatasi ruang geraknya. Di luar penjara, keluarga dan pendukungnya terus berjuang, termasuk Dr. Camelia yang setia datang setiap kali diizinkan. Ia bahkan sempat menyindir pihak-pihak yang hanya menjadikan kasus ini sebagai konten untuk menaikkan popularitas tanpa benar-benar membantu. Situasi ini memperlihatkan sisi lain dari dunia selebritas, di mana popularitas tak selalu berarti kekuatan dan di balik sorotan kamera ada penderitaan yang tak terlihat oleh mata publik. Semakin hari, pemberitaan tentang Amarzoni semakin menggema. Reporter kami mengamati bagaimana media massa dan media sosial berperan besar membentuk opini publik. Tayangan-tayangan berita, podcast hingga konten TikTok terus membahas isu ini dari berbagai sudut pandang. Namun di balik semaraknya dukungan muncul pula narasi tandingan yang mencoba membelokkan fokus publik. Beberapa akun anonim menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, memunculkan kabut informasi yang sulit disaring. Di tengah derasnya arus media, kebenaran seolah menjadi komoditas yang bisa diputarbalikkan. Namun justru disinilah kekuatan solidaritas publik diuji. Reporter kami melihat bagaimana netizen mulai lebih kritis, memilah berita dan menuntut bukti yang sahih. Fenomena ini menunjukkan bahwa publik tidak lagi pasif. Mereka kini menjadi bagian aktif dari proses menegakkan keadilan. Dan bagi Amarzoni, dukungan itu menjadi semacam energi moral yang membuatnya tetap bertahan di tengah badai. Dari hasil penelusuran reporter kami di pengadilan, tim kuasa hukum Amarzoni kini tengah menyiapkan langkah hukum lanjutan. Ada rencana untuk mengajukan permohonan pemindahan tahanan, serta peninjauan kembali terhadap sistem sidang online yang dinilai merugikan. Hotman Paris bersama tim hukumnya disebut sedang menyiapkan sejumlah dokumen pendukung agar kasus ini bisa dibuka kembali secara adil. Di sisi lain, para pengamat hukum menyarankan agar publik tidak berhenti memberikan tekanan moral agar proses hukum berjalan transparan. Dalam situasi ini, keadilan tampak seperti perjalanan panjang yang penuh rintangan. Namun dari segala tekanan itu muncul satu hal positif, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transparansi hukum. Reporter kami mencatat, kasus Amar kini bukan sekadar perkara pribadi, tetapi simbol perlawanan terhadap praktik hukum yang tidak manusiawi. Dari balik jeruji besi, harapan tetap menyala, meski redup menunggu saatnya terang kembali. Kini, setelah berbulan-bulan berlalu, kasus Amarzoni masih menggantung di antara keadilan dan ketidakpastian. Reporter kami menutup liputan ini dengan catatan, masyarakat Indonesia tengah menatap satu pertanyaan besar. Apakah kebenaran akan benar-benar muncul ke permukaan atau terkubur di balik tembok Nusa Kambangan? Di media sosial, suara publik belum juga reda.
ribuan pesan terus mengalir menuntut agar hukum tidak lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dalam konteks ini, kasus Amar telah berubah menjadi cermin besar bagi bangsa, memperlihatkan bagaimana sistem hukum kita masih jauh dari kata ideal. Meski begitu, di tengah keraguan, masih ada secercah harapan. Harapan bahwa suara publik, kerja keras jurnalis, dan keberanian orang-orang seperti Hotman Paris dan Dr. Kamelia akan membuka jalan bagi keadilan sejati. Sebab seperti kata pepatah lama, kebenaran bisa tertunda, tapi tidak bisa disembunyikan selamanya. Dan mungkin, dari balik tembok dingin itu, sebuah babak baru sedang menunggu untuk dimulai.